Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Mensyukuri berkat dan pertolongan Tuhan yang tak habis-habisnya kami boleh alami dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, mampukan untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari pertama Raja-Raja pasal 11 ayat 9 dan 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini ialah peka terhadap peringatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Salomo adalah seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya yang diperoleh dengan meminta hikmat kepada Tuhan. Namun demikian, ketika hatinya mulai terpaut kepada dunia, yakni dalam hal ini kepada beberapa perempuan yang kemudian menjadi istrinya dan sebagian menjadi gundinya, di sana menjadi awal mula kejatuhan Salomo. Dalam kitab Nehemia dituliskan bahwa walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Nah, ketika hati seseorang mulai terpaut kepada hal di luar Tuhan, maka itu menjadi awal dari kejatuhan kita. Karena itu kita perlu menjaga hati kita untuk tetap terpaut kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali. Dan ketika Allah menampakkan diri kepadanya, Allah bukan hanya datang dengan menyatakan firman yang berisi janji berkat, tetapi juga firman yang berisi peringatan tentang peristiwa yang akan terjadi ketika ia tidak taat pada firman Tuhan. Dengan tegas Allah berbicara bahwa Ia akan melenyapkan mereka ketika mereka tidak taat. Akan tetapi, Salomo tidak peka terhadap peringatan Tuhan yang datang, sehingga membuat ia melakukan hal yang ditentang oleh Tuhan. Akibatnya ialah bahwa kerajaan yang ia pimpin terpecah menjadi 2. Bahkan Tuhan membangkitkan berbagai bangsa untuk melawan Salomo, sehingga kerajaannya penuh dengan kekacauan, sampai pada akhirnya Salomo meninggal dan dikuburkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita itu tidak hanya berisi tentang janji-janji berkat penyertaan Tuhan, tetapi juga di dalamnya berisi tentang peringatan-peringatan Tuhan, yakni dalam hal ini berbicara soal larangan dan perintah-perintahnya yang harus kita jalani. Nah, ketaatan kepada firman Allah membawa dampak yang baik bagi diri kita sendiri, bagi bangsa, gereja, dan juga bagi keluarga. Akan tetapi, jika kita mengabaikan peringatan-peringatannya, maka bangsa, gereja, dan keluarga juga akan mengalami dampaknya. Bahkan diri kita sendiri pun akan mengalami dampak dari ketidaktaatan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pekalah terhadap setiap peringatan-peringatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati kita terhadap setiap peringatan-peringatan Tuhan yang datang. Sesungguhnya ketaatan itu tidak akan membawa kerugian, tetapi semata-mata akan membawa berkat bagi setiap kita. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami senantiasa peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami menghidupi firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati kami semua menjalani hari ini, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.